Yohana. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana nih kabarnya? Pasti adik semua baik-baik aja kan? Nah, yuk kita angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Bangkit berdiri ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbakkan bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbakkan bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Lause Davin. Yuk adik-adik, kita akan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause Davin di dalam sekolah minggu online pada hari ini. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pimpin kami, pikiran kami, telinga kami, dan hati kami supaya kami bisa fokus kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah pergi ke pesta pernikahan? Ya, mungkin diajak mama papa atau diajak teman-teman adik-adik. Nah, adik-adik, pasti adik-adik punya makanan favorit dong ketika adik-adik datang ke pesta pernikahan. Entah itu empe-empe, es krim, atau mungkin siomay. Nah, bagaimana perasaan adik-adik jika makanan favorit adik-adik tersebut habis? Wah, kalau Lause sendiri sih, ketika makanan favorit Lause habis, wah Lause bakal sedih banget. Wah, kok habis sih? Kalah cepet nih ngambilnya. Atau mungkin mengeluarkan ekspresi lainnya. Bagaimana dengan adik-adik? Ya, mungkin adik-adik juga mengalami sedih atau mungkin marah adik-adik. Nah adik-adik, hal yang sama juga pernah terjadi di acara pernikahan, di pesta pernikahan di dalam Alkitab adik-adik. Bagaimana ceritanya? Yuk kita buka Alkitab kita dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah adik-adik bisa membukanya lalu membacanya setelah ibadah ini selesai ya. Tapi ingat, adik-adik harus membacanya. Oke, sekarang dengerin Lause cerita lagi. Adik-adik, pada suatu hari diselenggarakan sebuah pesta pernikahan.
di Kana yang ada di daerah Galilea adik-adik. Nah adik-adik pada saat itu ramai orang-orang datang untuk ke acara pernikahan tersebut. Mereka menikmati makanan dan bahkan mengobrol-ngobrol bersama. Dan adik-adik di tengah keramaian orang tersebut ada Maria, ibu Yesus, dan juga Yesus serta murid-muridnya. Mereka diundang di acara pernikahan tersebut adik-adik. Nah adik-adik ketika mereka sedang asik ngobrol-ngobrol, sedang asik menikmati makanan, tiba-tiba pelayan-pelayan yang ada di sana panik adik-adik. Mereka panik karena mereka kehabisan anggur. Anggur adalah suatu hal yang wajib di sebuah acara, entah itu acara pernikahan atau acara lainnya adik-adik. Tetapi anggur mereka habis. Nah adik-adik, ketika kehabisan anggur ini adalah suatu hal yang memalukan dan gak mungkin untuk menyiapkan anggur kembali dalam waktu yang singkat. Nah adik-adik, di tengah kepanikan tersebut, ibu Yesus datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab ibunya, apa yang kau mau dariku ibu? Waktuku belumlah tiba. Adik-adik, tiba-tiba ibu Yesus langsung berbicara kepada pelayan-pelayan tersebut lalu berkata, apapun yang diperintahkan oleh dia lakukanlah. Adik-adik, Tuhan Yesus memerintahkan untuk para pelayan-pelayan tersebut untuk mengisi 6 tempayan yang ada di situ dengan air sampai penuh. Nah, ketika 6 tempayan tersebut sudah penuh, Yesus lalu berbicara lagi untuk mencendokkan isi air tersebut dan menyerahkannya kepada pemimpin pesta. Adik-adik, mungkin para pelayan-pelayan tersebut bingung. Serius nih, kasih air doang ke pemimpin pesta? Bener nih, yang bener nih. Adik-adik, tapi para pelayan tersebut menuruti perkataan Tuhan Yesus selalu memberikan isi tempayan tersebut kepada pemimpin pesta. Dan ketika pemimpin pesta tersebut meminumnya, ternyata itu adalah anggur adik-adik. Adik-adik, air yang ada di tempayan tersebut sudah berubah menjadi anggur. Ini semua karena kuasa dari Tuhan Yesus. Sehingga air yang ada di tempayan tersebut berubah menjadi anggur. Mereka yang tadinya kehabisan anggur, akhirnya memiliki anggur kembali. Bukan anggur biasa-biasa saja, tetapi anggur yang luar biasa adik-adik. Nah, ini adalah mukjizat Tuhan Yesus yang pertama. Adik-adik, hebat ya Tuhan Yesus, dia bisa mengubah air yang biasa-biasa saja menjadi anggur yang luar biasa. Dan bahkan melalui mukjizatnya tersebut, murid-muridnya menjadi percaya adik-adik sama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita pada saat ini? Ya adik-adik, itu adalah suatu hal yang mustahil tapi bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita pernah ada di situasi yang mungkin, aduh mustahil nih untuk aku lakukan atau susah nih untuk aku perbuat? Contohnya, papa mama adik-adik sedang kesulitan untuk membayar uang sekolah adik-adik. Dan adik-adik terancam untuk dikeluarkan dari sekolah. Tapi tiba-tiba ada orang baik yang membayar semua uang sekolah adik-adik dan adik-adik tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Atau adik-adik sedang sakit parah, udah ke dokter nggak sembuh, udah nginep di rumah sakit nggak sembuh. Pas adik-adik pulang, tiba-tiba pas tidur, pas bangun, adik-adik udah sembuh. Wah, pernah nggak adik-adik mengalami hal tersebut? Ya, mungkin adik-adik pernah mengalami hal tersebut atau mungkin belum mengalami hal tersebut. Tapi adik-adik, siapa sih yang penolong kita di saat-saat kita susah? Iya adik-adik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan hal yang mungkin kita nggak bisa lakukan, tetapi dia bisa lakukan adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus mau kita percaya adik-adik. Dengan melakukan hal tersebut, Tuhan Yesus mau kita percaya. Sama seperti murid-muridnya tadi. Ya, murid-muridnya menjadi percaya karena telah melihat Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa adik-adik. Maka Tuhan Yesus juga mau kita percaya. Percaya berarti mengandalkan Tuhan Yesus. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Bersandar penuh kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana caranya? Nah adik-adik, mungkin adik-adik lagi kesusahan, lagi ngerjain tugas atau ngerjain ulangan. Aduh ini apa jawabannya, aduh aku lupa. Nah adik-adik berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Misalnya adik-adik lagi sakit, aduh aku lagi sakit nih. Dan rasanya sakitnya tuh parah banget. Nah adik-adik datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan sama Tuhan. Atau adik-adik lagi kesulitan, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Sama seperti Maria. Adik-adik, Maria dalam cerita tadi, dia bukan pemilik
pesta tersebut atau tuan rumah dari pesta tersebut, tapi dia datang kepada Tuhan meminta pertolongan sama Tuhan. Nah adik-adik, jadi yuk kita datang sama Tuhan di saat kita susah, di saat kita sulit menghadapi segala sesuatu, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Yuk adik-adik, tetap bersandar kepadanya dan mengandalkan Dia, karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Dia adalah Allah yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya kami bisa tetap bersandar kepadamu dan tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita tidak perlu takut lagi ketika kita ulangan, ketika kita kesusahan, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Dia adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan saat ini, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu pemenang kuis minggu lalu. Kita saksikan di sini. Februari ini adalah bulan kasih, maka adik-adik dapat mengirimkan video membaca ayat Alkitab yang diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Dikumpulkan paling lambat tanggal 21 Februari 2021 ke Lawson Meeting. Pengumuman yang ketiga yaitu seperti biasa di akhir ibadah akan diadakan kuis cepat tepat. Nah, untuk 3 pemenang akan mendapatkan voucher candy senilai 25.000. Jangan lupa ikutan ya. Nah adik-adik, sekian untuk pengumuman hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap diadakan ibadah online sekolah minggu jam 10. See you. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.